Di antara 12 anak Yakub, lahirlah seorang anak bernama Lewi. Dari keturunannya lah, muncul satu suku yang dipisahkan oleh Tuhan. Bukan untuk berperang, tapi untuk melayaninya dalam kekudusan sepanjang generasi. Dan dari sinilah kisah suku Lewi dimulai. Pada mulanya, Lewi dilahirkan sebagai anak ketiga dari Yakub dan Lea. Ia tumbuh di tengah keluarga besar di padang Kanaan, hidup berpindah-pindah bersama ayah dan saudara-saudaranya. Seiring waktu berjalan, Lewi tumbuh menjadi pemuda yang penuh semangat. Dan bersama kakaknya Simeon, ia menjadi sangat marah ketika adik mereka, Dina, dinodai. Dengan amarah yang membara, mereka menyerang dan membantai orang-orang Siham. Bertahun-tahun kemudian, saat Yakub menjelang wafat di Mesir, pada usia 147 tahun, ia memanggil anak-anaknya dan menegur Lewi serta Simeon dengan keras. Ia menyebut bahwa kemarahan mereka harus dikendalikan, karena tindakan masa lalu itu meninggalkan luka yang dalam. Meski masa lalu mereka keras, keturunan Lewi terus bertambah selama mereka tinggal di Mesir, hidup bersama keluarga besar Israel, dan mulai membentuk identitas sebagai satu umat. Saat masa perbudakan tiba, seorang keturunan Lewi menikah dengan perempuan Lewi, dan dari mereka lahirlah Musa dan Harun. Lalu, Tuhan memanggil Musa dan Harun untuk membebaskan Israel dari Mesir, menjadikan mereka pemimpin dan imam. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, suku Lewi tidak tercatat untuk perang, sebab mereka disisihkan untuk tugas khusus. Dalam perjalanan di padang gurun, orang Lewi dipilih menggantikan anak-anak sulung Israel sebagai milik Tuhan. Setelah itu, Tuhan memberi tugas kepada suku Lewi untuk merawat kemah suci dan seluruh perlengkapannya. Sementara itu, hanya keturunan Harun yang diperbolehkan mempersembahkan korban dan menjadi imam di hadapan Tuhan. Di tengah padang gurun, ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas, suku Lewi tampil membela Tuhan dan menghukum para penyembah berhala. Oleh karena kesetiaan itu, Tuhan menetapkan suku Lewi untuk melayaninya secara khusus sepanjang generasi. Selama pengembaraan, suku Lewi dibagi menjadi 3 kelompok besar, Gerson, Kehat, dan Merari, dengan tugas masing-masing. Setiap kali Israel berkemah, suku Lewi berkemah mengelilingi kemah suci, menjaga agar umat tidak mendekat sembarangan. Saat bangsa Israel bersiap memasuki tanah Kanaan, suku Lewi tidak menerima tanah warisan, tetapi Tuhan sendiri menjadi warisan mereka. Sebagai gantinya, mereka menerima 48 kota Lewi, tersebar di antara suku-suku Israel, termasuk 6 kota perlindungan. Pada zaman Yosua, suku Lewi mengajarkan Taurat dan mendampingi umat dalam kehidupan ibadah dan hukum Tuhan. Ketika Daud menjadi raja, ia mengatur kembali tugas suku Lewi untuk pelayanan di Bait Allah dan pujian musik. Di masa pemulihan, setelah kembali dari pembuangan, orang Lewi memimpin umat membaca Taurat dan membangun kembali Bait Suci. Hingga akhir hidup mereka, suku Lewi tetap dikenal sebagai penjaga kekudusan, pengajar hukum Tuhan, dan pelayan di rumah ibadah sepanjang generasi. Dari padang gurun hingga Bait Suci, dari pelayan ibadah hingga pengajar Taurat, suku Lewi tetap setia pada panggilannya. Mereka tidak mewarisi tanah, tetapi Tuhan sendiri menjadi bagian mereka selamanya. Demikianlah cerita Alkitab mengenai suku Lewi. Nantikan video cerita animasi Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.